Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pemirsa Riau Part TV. Ini adalah tayangan podcast Riau Part TV yang pertama kali. Kita mengangkat tema soal pelaksanaan dan dinamika ibadah haji umroh hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita udah kedatangan tamu narasumber yang istimewa. Ada Bapak atau Kang ya, pasnya Kang Dede Ismayadi. Beliau adalah General Manager PT Safik Auto Mandiri Tour and Travel. Latar belakang orang Jawa Barat, Sunda ya Pak ya? Sunda. Kelahiran Bogor tahun 77 dan dari sisi pendidikan dari pesantren dan pernah kuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Dan narasumber kita yang kedua Buya Haji Ramli Abdul Hamid, LC, PhD. Beliau diminta sebagai narasumber karena memang pas sekali makomnya di sana. Beliau lama kuliah di Mekah, di Madinah, dan terakhir S3 dengan titel PhD dari Malaysia. Pada momen pertama podcast kita ini kita ingin melihat menyorot sejauh mana pelaksanaan haji dan umroh dari jamaah di Indonesia, baik dari proses di dalam negeri sendiri sampai di menjalani ibadah di Mekah, di Madinah, atau secara keseluruhan di Tanah Suci gitu ya. Sejauh ini bagaimana Bapak melihatnya? Mungkin yang untuk pelaksanaan mungkin Kang Dede dulu yang bisa menjelaskan, nanti ditambah oleh Buya Haji Ramli. Silakan dulu Kang Dede. Ya, baik. Kalau untuk haji saat ini kita tahu di Indonesia ini untuk pendaftaran calon jamaah haji itu ada dua ya Pak ya. Yang satu disebutnya dengan haji reguler. Jika masyarakat biasa ingin berangkat haji, itu bisa langsung mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Nah, ada juga yang disebut dengan haji khusus Pak. Nah, kalau haji khusus ini itu yang boleh menyelenggarakan adalah perusahaan tour and travel yang sudah memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi untuk haji kuota itu yaitu prosesnya ada dua, reguler dan haji khusus. Nah, untuk dinamika haji reguler mungkin seperti yang sudah bukan rahasia umum lagi ya Pak Kiai ya. Untuk pendaftaran haji reguler ini di Indonesia, Masya Allah masa tunggunya itu di atas 15 tahun semuanya Pak. Untuk kabupaten kota. Ada yang kabarnya 30 tahun. Tuh, malah informasi ada yang lebih lama itu di Sulawesi Selatan Pak. Makassar itu kurang lebih sekitar 40 tahun Pak, untuk masa tunggunya. Nah, makanya udah sekian kali pilpres pula itu ya. Betul. Makanya banyak berbondong-bondong pada saat ini masyarakat itu memilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena ketika sudah menunaikan kewajiban mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, tapi karena masa tunggunya yang terlalu lama, akhirnya melaksanakanlah ibadah umroh. Itu sih Pak. Kalau itu dari sisi proses pendaftaran, mendapatkan kesempatan untuk haji dan umroh. Kita boleh masuk aja langsung
sejauh mana kualitas penyelenggaraan, karena kan tiap tahun itu ada aja masalah. Kayak Betul. tahun kemarin itu catering, ada yang udah lama sekali menunggu baru dapat makan, padahal kan biaya ke sana tuh tidak murah, walaupun itu haji reguler gitu ya. Kita udah melaksanakan haji ini udah puluhan tahun, kok masih hal-hal seperti itu terjadi juga gitu ya. Masa orang lagi ibadah makannya enggak dapat, kecuali dia enggak bayar gitu ya, mungkin banyak hal lain lagi yang secara ringkas menurut Kang Dede gimana gitu sejauh ini. Kalau untuk teknis di sana, Pak, yang berkaitan dengan haji reguler itu sebetulnya semuanya sudah dikelola oleh kementerian, pihak Kementerian Agama, dan tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama secara full 100%, dan akhirnya kan Kementerian Agama pun bekerja sama kembali dengan pihak catering atau pihak kedua. Nah, untuk masalah itu teknisnya seperti apa, itu berkaitannya dengan ranahnya pihak Kementerian Agama dengan pihak kedua itu sendiri, dan kami di luar dari kewenangan kami untuk membahas hal kalau yang haji reguler ya Pak ya. Kalau untuk haji khusus, itu karena memang sudah 100% itu diserahkan pengelolaannya kepada pihak travel, Pak, kepada pihak kami. Dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan kalau untuk haji khusus, jamaah ini akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari haji reguler, karena memang dari segi biaya pun berbeda, masa tunggu pun berbeda, Pak. Kalau di haji khusus ini masa tunggunya 5 tahun, Pak. Nah, ditambah dengan kemarin ada pandemi 2 tahun, jadi yang harusnya sudah berangkat di 2021 baru bisa berangkat di 2023, ada penambahan 2 tahun ini selama kuota untuk menutupi yang 2 tahun terpotong ini belum selesai, jadi ada penambahan kuota tunggunya menjadi 7 tahun. Tapi kan haji khusus nih juga enggak semua orang mampu. Betul. Biayanya sekian kali lipat haji reguler. Saya kira Kang Dede karena di pihak penyelenggara swasta agak ada sungkan-sungkan berpendapat tentang sejauh mana pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, bagi saya, kita kan sebagai warga negara berhak mengkoreksi, berhak menyampaikan pendapat. Mungkin Buya Haji Ramli mungkin agak lebih bisa merdeka melihat itu, sejauh mana Buya Ramli melihatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam melaksanakan ibadah haji ini, ibadah haji khusus itu memang sudah ada kemajuan. Kemajuannya sudah 100% diberikan kepada swasta lah, namanya travel. Sekarang ini sudah akan membaiklah ke depan ini. Cuma yang lama-lama, yang dulu-dulu memang haji khusus pun terkendala. Bukan reguler aja gitu. Bukan reguler saja. Dikarenakan belum 100% diberikan kepada swasta. Pemerintah dalam kategori Kementerian Agama masih memegang. Istilahnya diberikan ujungnya, kepalanya kepada kita, ekornya masih dia pegang. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah sudah dilepas lah. Itu yang alhamdulillah sudah ada kemajuan lah. Nah, kalau haji reguler gimana Bu ya melihatnya? Kalau di reguler ini kendala sebenarnya itu masih di pemerintah juga. Di pemerintah itu saya kan mengalami kondisinya di sana itu, pemerintah kita mencari mana yang termurah. Banyak hotel cari yang murah, catering pun cari yang murah. Yang bagus sih cari yang murah itu, tetapi jangan karena mencari yang murah itu kualitas terabaikan. Karena dalam negara lain biayanya lebih murah dari kita, pelayanannya lebih prima. Kok bisa orang? Gitu. Gimana menurut Bu ya? Kok orang bisa? Pertama penyebabnya
kita ini banyak apa namanya, di Indonesia ini banyak PP-nya yang harus divalidasi, sehingga biaya yang besar dan kecil sebenarnya. Ya, betul. Oke. Berarti tetap mang birokrasi. Kalau pemerintahan ini memang biaya itu tidak murni ke objek, ke pelaksanaan itu sendiri. Jadi kan tetap secara umum isunya isu dalam tanda petik ya, ada biaya siluman. Di debat capres itu kan juga korupsi segala macam gitu ya. Ini kan miris sekali nih Buya, Kang gitu ya. Orang pergi ke tanah suci itu dengan niat yang tulus, tinggi, supaya lebih dekat dengan Tuhannya, supaya lebih mengenal Rasulnya, dan supaya lebih merasuk ke kehidupan awal nenek moyangnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri gitu ya. Tapi pelaksanaannya yang teknis-teknis itu ada problem, tentu cukup mengganggu lah. Sama lah kalau kita ke masjid bunyi mic-nya kresek-kresek, karpetnya bau gitu kan. Walaupun kekusukan itu soal hati kata orang, tapi kan lahiriah itu sangat menentukan gitu ya. Betul. Jadi memang kita kan jamaah haji kita tuh paling besar di dunia, karena kita pun memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Itu tiap tahun jamaah haji itu 210.000, data tahun 2003 kemarin. Ibadah untuk jamaah umrah tuh 13,5 juta. Secara nominal, kuantitas saya lihat itu besar sekali. Berarti kalau kita lihat dari sisi potensi ekonominya itu juga dahsyat sekali gitu. Kalau menurut Ustadz dan Buya, kira-kira ini potensi ekonomi ini bisa enggak selain untuk objektif penyelenggaraan haji itu sendiri, bisa enggak untuk ada dampak samping atau dampak ke kehidupan umat di Indonesia? Jadi orang berhaji itu juga karena uangnya itu dikumpul, ada juga efeknya untuk fakir miskin, pendidikan segala macam. Coba kalikan gitu ya Ustadz dan Buya ya, 13,5 juta itu terkumpul aja 1 juta per jamaah umrah itu 13,5 triliun. Itu cuman Saudi aja yang dapat untung, kita nggak dapat. Gimana kira-kira Indonesia ini umat Islamnya itu, kalau ada yang bilang miskin, ekonomi, angka kemiskinan itu sekian, tapi potensi haji itu tetap besar. Berarti enggak miskin-miskin aman sebenarnya gitu ya. Nah, gimana Buya punya perspektif lah melihat ini, bahwasanya kalau ini dikelola dengan baik dan benar, itu bukan cuman pelaksanaan hajinya yang maksimal. Seperti Buya bilang tadi, orang negara lain biayanya lebih murah, kualitas lebih baik gitu ya. Dan ini kan tabungan haji segala macam nih, waktu Pak Ekonom yang menjadi Dirjen Haji, Pak Anggito Abimanyu, itu kan bisa lebih dia kelola dengan yang untuk bermanfaat gitu ya. Kira-kira Kang Dede dulu lah melihat potensi ini gimana gitu. Ya, kalau menurut kami Pak, karena kembali lagi kami dari pihak swasta Pak. Dari pihak swasta selaku Biro Pelayanan Penyelenggara Ibadah Umroh dan juga Ibadah Haji, dengan adanya minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah umroh, ya itu alhamdulillah merupakan suatu keberkahan bagi kami Pak. Kalau kami berbicara segi keuntungan
bisnis dan juga manfaat. Yeah. Karena kami selaku biro kan otomatis yang mewadahi dan menyelenggarakan segala macam kegiatan masyarakat ketika ingin melaksanakan ibadah umroh. Yeah. Dari jasa ini kan otomatis ada feedback untuk kami, Pak. Yeah. Nah, Dari situlah segi perekonomian otomatis ada sedikit perubahan. Yeah. Kadang ya tidak bisa dibilang sedikit pula kalau misalkan memang jamaah itu banyak, gitu ya. Hanya tinggal tergantung pengelolaan dari pihak travel itu sendiri masing-masing. Seberapa banyak pengambilan kebijakan untuk profit dan juga success fee dan yang lain-lainnya, itu yang akan bisa menambah mungkin penghasilan dari suatu perusahaan travel itu sendiri. Kalau imbasnya atau halnya yang berkaitan dengan dana haji itu saya rasa 100% memang kembali lagi kepada pemerintahan kita sendiri, terutama yaitu Kementerian Agama, dan juga mungkin sekarang ada di bawah naungannya BPKH ya Pak Kiai, ada di bawah naungannya BPKH untuk pengelolaan dana haji itu sendiri seperti apa, itu mungkin. Oke. Saya kadang-kadang agak mudah-mudahan saya agak bisa lebih moderat. Kadang-kadang saya agak sinis juga haji ini kan, 13,5 juta setahun, haji 210.000 gitu ya. Itu kira-kira habis di Saudinya berapa gitu ya, di Indonesianya habisnya berapa. Kita bukan suuzon pula ya dengan Saudinya, tapi Saudi itu kan negara yang sudah super kaya gitu ya. Dia mendapat banyak dari pelaksanaan haji ini, sementara untuk kita sendiri umat Islam Indonesia sejauh mana, kalau saya tahu dari kecil saya dulu belajar di surau dapat sumbangan dari pemerintah Saudi, ada sejadah, ada kitab Quran, sementara mereka dapatkan sekian triliun gitu. Tapi oke lah gitu ya. Mungkin poinnya di situ adalah kalau pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan, istilahnya good governance itu menjadi lebih baik, termasuk sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji ini bukan hanya proses pelaksanaan hajinya makin baik, tapi dari akumulasi keuangan tabungan haji itu mestinya juga ada dampak sosial yang juga cukup besar bagi umat, karena itu tidak sedikit gitu ya. Dan kemudian pertanyaan saya, haji reguler ini tadi kan bisa antriannya sampai 40 tahun. Ya agak lucu kita ngelihatnya tadi itu udah 8 kali pilpres itu. Masih hidup presiden sekarang 40 tahun lagi itu tanda. Mungkin enggak Buya gitu ya, ada semacam kebijakan afirmatif dari pemerintah Indonesia ini untuk melobi Saudi supaya jangan deh selama itu gitu ya. Kan kadang orang daftar umur 40 misalnya, nanti dia berangkat haji umur 80. Umur 80 itu dia masih hidup tanda gitu. Ada enggak kira-kira misalnya pikiran alternatif ya, bahwasanya realitasnya kita tetap penduduk muslim terbesar. Bisa enggak ada percepatan, jangan sampai selama itulah antriannya. Kira-kira gimana? Terima kasih. Masalah menunggu yang agak lama itu, yang pertama faktornya itu karena jumlah penduduk kita. Ya, Jumlah jemaah kita. Jamaah haji kita yang cukup luar biasa. Dan itu tidak terjadi bagi negara lain. Negara lain daftar tahun itu berangkat tahun itu. Ya. Kalau kita daftar tahun ini mungkin ya itulah sampai 40 tahun ya. 40 tahun baru dia berangkat. Ini faktornya karena jumlah. Yang kedua,
kenapa dibatasi untuk Indonesia dan juga negara lain juga dibatasi. Cuman dibatasi negara lain karena penduduknya kecil, tetap aja mereka bisa tiap tahun. Gitu. Jangankan negara kita, jangankan negara luar, Arab Saudi pun sekali 5 tahun boleh. Arab Saudi itu hajinya 1 kali 5 tahun. Oke. Kami masih seorang mahasiswa di Madinah, boleh cuman dulu pertamanya 1 kali 4 tahun. Jadi selama 4 tahun di situ kami boleh cuman 1 kali. Kemudian berubah lagi aturan setelah itu 1 kali 2 tahun. Namun kami orang Indonesia, karena kesempatan kita berada di situ, tiap tahun pergi aja haji. Tiap tahun pergi aja haji. Gimana caranya? Ya kita lobby lah. Bagaimana supaya kita dapat tasrih. Bahkan sebagian daripada kawan-kawan kita mahasiswa itu tidak pun dapat tasrih, dia juga bisa pergi haji. Karena apa? Kita sudah lama di sana, udah tahu kita cara-cara bagaimana kita lolos di pemeriksaan, udah paham kita cara. Triknya ngerti lah. Itu. Nah, itulah penyebabnya dibatasi itu. Bukan kita Indonesia saja nih. Arab Saudi sendiri pun dibatasi. Permasalahannya, bisa nggak dipercepat yang 40 tahun dari 10 tahun aja deh? 10 tahun lah maksimal. Sebenarnya bisa. Nah, gimana caranya tuh? Yang pertama itu perluasan daripada areal tempat Mina, kemudian Arafah. Pokoknya seluruh kawasan pelaksanaan ritual haji itu diperluas. Yang paling sangat penting itu di Arafah. Arafah itu kan semua jemaah haji itu ada di situ hari itu. Setelah zuhur itu sampai maghrib ada di Arafah semuanya. Semuanya ngumpul. Semua ngumpul. Karena al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Orang sakit pun rumah sakit dibawa dia pergi ke Arafah biar dia wukuf. Nah, sebagian pendapat ulama kan nggak mesti wukuf lama. Dia wukuf 1 jam 2 jam udah boleh. Karena kondisi sakit. Nah, untuk bisa memenuhi jumlah yang lebih besar, Arafah itu diperluas. Kemudian maka ada Mina itu, Mina sudah diperluas juga. Ada namanya Mina Jadid. Sudah diperluas, tapi nggak cukup juga. Kalau kita untuk masukkan Indonesia ini agak banyak gitu kan, harus diperluas lagi. Kemudian hotel juga di sekitar Mekah dan juga di Madinah harus diperbanyak lagi, ditambah lagi. Karena dengan hotel sekarang itu udah penuh tuh, sudah penuh semua itu. Yang jauh pun penuh. Dan itu kira-kira ada tantangannya enggak? Misalnya secara geografis, luas kawasan memang pusat dari ritual haji itu sendiri masih memungkinkan enggak kita kira diperluas lagi? Masih bisa. Masih gitu ya. Itu masih bisa. Tinggal Arab Saudi mau nggak mereka. Kan itu. Karena nanti akan menggusur juga rumah penduduk kan. Kan itu menggusur penduduk, kemudian itu fasilitasnya akan biayanya agak besar lagi. Kalau soal biaya kayaknya Saudi nggak terlalu repot dia, cuman mungkin kajian ini wilayah pemukiman. Ini mungkin juga ada situs bersejarah gitu ya. Kawasan-kawasan tertentu yang bisa juga secara lingkungannya, dampak lingkungannya juga kan mesti dihitung. Kita kan awam juga soal Saudi ini, apakah ini kawasan badai pasir atau enggak gitu ya. Yang kayak gitu juga ya. Tapi intinya di situ kita memang bersepakat lah. Kita berharap jangan sampai 40 tahun lah gitu ya. Betul. Maksimal itu 10 tahun lah gitu ya. Mungkin ada cara yang keempat yang bisa supaya jamaah ini bisa tertampung lagi lebih banyak, yaitu dengan ada fatwa lah dari pemerintah Arab Saudi, dari ulama Majelis Fatwa Arab Saudi yang memberikan fatwa untuk mabit di Mina itu dijelaskan mabitnya tidak mesti sampai pagi gitu. Jadi bisa berganti. Wukuf di Arafah itu juga bila dia cukup 1-2 jam sudah wukuf namanya. Jadi ada berganti. Tanpa perluasan ya. Tapi dengan sip, ada sipnya gitu kan. Seperti mobil juga kan ada sipnya berangkatnya. Jadi begitu juga yang di Arafah itu wukuf itu dibuat sip gitu kan. Jadi butuh fatwa
Oke. Itu fatwa dari pemerintah. Oke. Berarti memang butuh apa semacam ijtihad Ya. fikih lah Ya. gitu ya. Ada mungkin pasnya mungkin lebih kalau fatwa sifatnya personal barangkali mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi semacam ijma ulama Saudi atau ulama dunia Islam untuk lebih meringkaskan ritual haji itu sendiri, karena kan ya Islam itu kan juga terbuka dengan perbaikan, penyempurnaan termasuk dalam hal ibadah ritual sekalipun, karena ini kan orang terlalu banyak, sayang gitu kan. Oke, dari sisi Indonesia sendiri memang bisa disimpulkan di situ memang pelaksanaan dari pendaftaran sampai berangkat haji itu sendiri banyak hal yang masih perlu diperbaiki, disempurnakan gitu ya. Terus di Saudi sendiri perlu berpikir lebih serius lagi karena umatnya bertambah juga. Bagaimanapun ibadah haji itu rukun Islam kelima, semua orang pasti mendambakan untuk ikut serta gitu ya. Oke, mungkin itu Bu ya. Ada satu lagi tadi mungkin saya menjelaskan ya, masalah biaya itu ya. Iya. Apakah kenapa Arab Saudi tidak menurunkan? Kan Iya, iya. sebenarnya Arab Saudi tidak begitu berperan masalah harga. Oh. Yang berperan harga itu adalah pemerintah kita sendiri. Kita sendiri, betul. Gitu ya. Dan itu bisa sebenarnya lebih murah, bisa kita lebih murah. Sebenarnya untuk berangkat haji sekarang berapa? 34 juta. Sebenarnya dia harga separuh itu aja bisa haji. Bisa ya. Bisa haji. Kenapa harus dimat? Tapi ini konsep kita di Indonesia ini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Yeah, kalau bisa dipermahal, ngapain dipermurah? Oke. Nah, ini jadi cara itu yang harus dirubah. Nah, saya melihat tetangga kita dekat Malaysia lah. Biaya mereka lebih murah dari kita. Sudah biaya lebih murah, mereka punya pesawat sendiri kok untuk pemberangkatan haji. Jadi hajinya itu kalau kita di Indonesia ini adalah embarkasi mereka punya sendiri. Oke. Dan mereka punya pesawat sendiri, punya hotel sendiri di Mekah. Kok bisa? Bisa lebih murah dengan itu. Indonesia ini jamaah yang terbesar di dunia. Kenapa nggak punya hotel di Mekah? Kenapa nggak punya pesawat sendiri? Kementerian Agama seharusnya sudah bisa beli pesawat ini khusus memberangkatkan jamaah haji. Di luar musim haji bisa dia memberangkatkan orang umroh, bisa dikomersialkan. Tapi untuk haji ada pesawatnya tentu biayanya lebih murah. Kemudian juga hotelnya juga lebih murah. Kenapa negara kita tetangga kita kecil, mereka punya, kita negara besar, kita tak punya. Nah, inilah yang perlu sebenarnya diperiksa kembali. Jadi haji yang kita laksanakan, contohnya haji yang kita laksanakan, akan kembali juga kalau haji itu betul-betul yang kita laksanakan. Syarat rukunnya tepat, sumber dananya memang harta kita, halal dan baik, halal dan thayyibah, insya Allah akan kembali ke kita. Tapi sebaliknya, bila ibadah yang kita tunaikan itu syarat rukunnya tidak tepat, niatnya yang kurang, nggak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, kemudian sumbernya yang tidak halal dan thayyibah, syubhat, kalau tidak jatuh kepada haram, syubhat itu kan, maka juga hasilnya kembali ke kita. Jadi haji yang kita laksanakan itu tidak berefek positif pada kita, tapi berefek negatif. Banyak orang yang saya bimbing lah haji, ketika sampai di Mekah, ini kisah nyata ini, kisah nyata dan langsung dengan saya, tapi orangnya nggak saya sebutkan. Dia pergi haji, ketua Karom. Karom itu kan 25 kepala rombongan. Kepala rombongan. 25 dana apa sama dia memegang, yaitu dana apa namanya itu apa nama domba itu dendam itu ya. Dam itu dia yang megang. Kan di Indonesia kan ada tas apanya itu di sini di dadanya,
ikat ke leher, ikat ke pinggang, ya kan? Nah, bapak ini sewaktu top saya membimbing top, saya ada di depan top itu. Kemudian dia cepat ke depan karena terhalang pandangan saya katanya. Maju dia ke depan saya. Selama tawaf itu yang dia baca, itu cewek tadi itu Pak Ustadz manjung kali hidungnya katanya. Bibirnya tipis, cantik itu sudah negara mana? Pokoknya selama tawaf itu yang dia bicarakan. Sudah saya nasihati Pak, gak usah pikirin itu Pak. Kita ibadah. Ini Ka'bah nih Pak, samping Bapak ini Ka'bah. Tawaf aja Pak yang benar. Karena dia mungkin sudah terbiasa di kampungnya seperti itu, sampai sana terbawa arus, akhirnya uang yang orang yang ada di dalam perutnya ini hilang, dipotong orang, digunting orang, hilang, dia nggak tahu. Selesai kami tawaf 7 keliling tadi, baru dia menangis. Hilang tasku katanya. Menangis, dia bapak tua menangis di depan Ka'bah itu. Jadi kalau memang dia datang niat di hatinya bukan ibadah, dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, Allah lihatkan itu. Di sana itu juga kerjanya. Balik nanti akan lebih parah itu. Kalau pergi dia masih jalan panjang, pulang dia nanti udah jalan pendek aja dia di rumah di kampung. Kenapa? Dari niatnya tadi yang tidak lurus dari awal ya. Itu kisah nyata itu. Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji ini, orang bolehlah katanya niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi dia bangga dia dipanggil haji. Tak dipanggil haji, justru dia murka. Mahal modalnya nih. Jauh saya ambil ini puluhan juta ini. Nunggunya puluhan tahun. Puluhan tahun. Tidak semua orang bisa ke sini katanya. Jadi kan awalnya emang dia ikhlas. Tapi ketika di sisi itu dia tidak tidak menerima orang tidak memanggil dia haji, maka semua nilai itu hilang. Nah itu yang terjadi. Jadi intinya kalau pelaksanaan haji itu harus memang lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel lain, lillahi ta'ala. Dan jangan kita bangga dipanggil orang Pak Haji, Bu Haji. Kan kalau perlu, ya memang di sana ini ada juga penyebutnya di Tanah Suci. Askar. Di sana mereka manggilnya Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja. Karena apa? Nggak tahu dia namanya. Betul. Jadi metode dia begitu. Orang kita Indonesia lurus-lurus saja. Saya sudah haji, udah dipanggil orang haji. Saya pulang, dia kalau nggak dipanggil haji, nggak setuju dia. Tersinggung tersinggung malah dia. Nah itu. Kemudian masalah harta juga yang kita bawa tadi itu. Harus jelas-jelas harta yang bersih. Ketika harta itu tidak dari yang bersih, berefek negatif juga pelaksanaan ibadah haji. Mulai daripada pelaksanaannya kita nggak bisa sempurna. Ketika kita melontar itu, tiba-tiba kita mau melontar begini ya, terpukul orang, tangan kita gini kan, atau dengan apa orang, akhirnya nggak jatuh ke batu, ke tempat lontar yang sebenarnya. Jumroh itu. Atau kita sedang tawaf, itu kan Ka'bah itu harus sebelah kiri kita. Terus sebelah kiri, nggak boleh kita menghadap atau membelakangi. Atau jadikan Ka'bah sebelah kanan kita, bacalah tawaf kita kan. Nah terkadang kita tawaf itu ada saja orang dipijaknya atau terpijak oleh dia sandal kain ihram kita, sehingga kita menoleh ke belakang begini. Akhirnya batal. Banyak jamaah haji seperti itu. Tidak tahu dia metode pelaksanaan yang sebenarnya. Sehingga dia tidak melaksanakan haji yang benar. Jadi berakibat juga hasilnya setelah dia pulang tidak nampak dia haji itu. Nampak dia sudah pulang dari sana. Kalau dulu kan itu pulang dari Mekah itu di zaman Belanda. Pulang dia memang itu konfrontasi betul dengan orang Belanda itu. Kenapa? Sudah masuk iman itu dia hatinya. Sudah masuk dalam, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Makanya Belanda dulu takut sama haji. Takut sama haji dan nggak boleh orang haji itu kecuali usianya sudah 50. Nah, itu tuh. Malah Belanda menyiapkan biro khusus Intel yang memantau pelaksanaan ibadah haji. Dan itu pernah, kalau kita baca buku 100 tahun Haji Agus Salim, Haji Agus Salim itu kan intelnya Belanda. Nah, dia pergi ke Mekah itu sebagai intel Belanda sebenarnya. Cuma karena di Mekah itu ketemu pamannya,
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya pulangnya Gus Salim jadi ulama gitu kan. Dia intel Belanda aslinya. Jadi dari situ saya juga ini mengingatkan aja, ini yang ada di dinding ini namanya Malcolm X gitu ya. Tokoh Black Muslim di Amerika. Sejak dia masuk Islam, itu puluhan juta orang Amerika terutama yang kulit hitam ikut bersama dia. Itu ada filmnya tuh Malcolm X judulnya, yang main tidak salah Denzel Washington. Pemahaman keislaman di zaman itu di Amerika itu memang Islam itu dianggap memang agama kulit hitam, makanya disebut Black Muslim. Malcolm X ini sampai suatu kali dapat hadiah haji yang dibantu oleh waktu itu oleh petinju legendaris Muhammad Ali. Sampai di Mekah Malcolm X ini bingung dia. Kok beragam, orang kulit putih banyak, orang kulit kuning juga banyak gitu ya. Rupanya Islam ini bukan agama kulit hitam. Ini agama semua umat, semua ras gitu ya. Jadi di Amerika itu memang agama Islam itu di zaman itu tahun 60-an itu agak dimanfaatkan tafsirnya oleh gurunya Malcolm X ini, tidak salah namanya siapa, Elijah apa tuh, saya lupa gitu ya. Sejak dia ke Mekah itulah baru dia tahu gitu ya. Karena ibadah haji itu kan juga orang ada kesetaraan di situ. Pakaiannya sama, pakaian ihram. Apakah orang tuh kekayaannya puluhan triliun atau orang yang tidak kaya tapi bertahun-tahun menabung untuk bisa haji, tampilnya sama, pakaiannya sama. Itu ingin menunjukkan di situ bahwasanya umat Islam itu secara tauhid di mata Allah itu setara gitu kan. Jadi orang yang berhaji itu membuat dia mestinya lebih tawadu, lebih berendah hati, lebih peduli, apalagi dimaknai satu-satu gitu ya. Saya kadang-kadang masih teringat cerita Pak Amin Rais gitu ya, yang menerjemahkan buku hajinya Ali Syariati itu Pak Amin Rais itu. Jadi saya sejak baca buku hajinya Ali Syariati, katanya saya pingin lagi naik haji karena merasa nggak sah pelaksanaan haji saya sebelumnya. Dia emang walaupun Ali Syariati itu orang Iran, mau kita anggap Syiah atau apalah, tapi hakikat karena dia seorang filsuf, seorang sosiolog, jadi dia melihat ibadah itu dampak kemanusiaannya apa, dampak sosialnya apa. Jadi wajar orang pulang berhaji itu memang mestinya menjadi lebih penyayang, lebih peduli, lebih mudah berbagi, lebih berendah hati, karena ya sama lah orang wisuda S3 gitu ya. Ya tunjukkanlah orang kalau wisuda PhD ya nampak kemana-mana dia orang anggap orang berilmu gitu. Apapun akan ditanya orang gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang dianggapnya dokter tuh kadang-kadang dianggapnya dokter gitu. Anaknya sakit diantarnya juga ke sana. Jadi itu ya, itu memang puncak kemanusiaan dalam Islam gitu ya. Jadi kira-kira semacam wisdom atau semacam kebijaksanaan yang ingin Buya sampaikan kepada calon jemaah haji gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga yang melihat haji itu terlalu duniawi jadinya. Kadang-kadang ada yang berulang-ulang. Padahal Nabi Muhammad itu hajinya kan cuma satu kali, dan itu pun pelaksanaan mau pertama kali itu kan juga terhadang sampai dihadang di Hudaybiyah. Makanya muncul perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Betul. Kok Nabi Muhammad hajinya cuma sekali, kita kok perlu pula sampai 11 kali gitu. Apa nggak salah yang kira-kira dana yang terniatkan untuk haji berkali-kali lagi itu nggak bikin pesantren lah. Ini bukan untuk mengurangi keuntungan travel haji ya, karena ada rezeki itu Allah udah nyiapin kok gitu ya. Kalau umat Islam Indonesia ini kaya gitu ya, travel pun akan kaya. Kira-kira menurut Buya ingin kembali ke
syariahnya haji, maknanya haji itu sesungguhnya yang disampaikan Nabi itu seperti apa gitu ya kan. Karena ada semacam kebijaksanaan waktu itu. Nabi itu baru mau berangkat haji di saat Madinah itu dianggap udah relatif aman, baik secara ekonomi maupun secara keamanan. Apa itu enggak juga bisa kita interpretasikan untuk lingkungan kita. Kalau kita mau pergi haji itu keluarga besar kita udah aman enggak gitu. Ya, banyak juga pengangguran, apa kita milih bantu dia usahanya atau pergi haji gitu. Nah, itu kira-kira ya pandangan Buya untuk kembali kita seperti yang diinginkan Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah. Haji umrah itu mestinya si haji atau calon jemaah haji itu sendiri mestinya mau maknai seperti apa. Silakan Buya. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu adalah kewajiban bagi kita. Oke. Wajibnya itu 1 kali. Berikutnya itu sunnah lagi. Iya. Jadi wajib itulah yang kita kejar. Dan adapun untuk pelaksanaan ibadah haji itu memang pas sesuai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diamankan dulu keluarga kita. Mulai dari ekonominya, kemudian juga pendidikannya, diberikan dulu hak mereka masing-masing. Tetangga kita yang fakir, tetangga kita yang miskin, ibu-ibu yang janda, itu dulu hak mereka. Ada seorang kisah nyata ini yang disebutkan oleh di ulama itu di sejarah. Ada warga Mekah, ya. Dia tinggal di Mekah, tapi nggak pernah haji. Tidak pernah haji. Dia meninggal tetangganya, suami tetangganya punya anak 5. Bapak itu punya anak 5. Jadi gaji dia menjaga kebun, orang kaya di Mekah itu dia bagi 2 gajinya. Taruhlah gajinya itu 10.000 rial. 5.000 rial untuk istrinya, 5.000 rial dia berikan kepada janda. Jadi 5.000 rial untuk istrinya untuk biaya hidup mereka lah. Jadi sehingga dia tidak pernah haji. Lalu seorang ustadz di Maroko, bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu ingin melihat penghuni surga masih ada hidup di dunia, temui si anu ini di Mekah. Alamatnya di sini, gangnya ini, nomor rumahnya ini. Sudah bermimpi 3 kali berturut baru dia yakin. Akhirnya diurus paspor, dia pun terbang ke Arab Saudi dan dia sodorkan alamat di mimpi yang disebutkan Nabi tadi kepada polisi. Tolong sampaikan saya ke alamat ini. Sampai dia ke alamat. Ternyata bapak yang dia lihat, dia disuruh Nabi, penghuni surga yang ada di dunia ini adalah bapak yang sudah menua, tapi dia tidak pernah haji. Tapi masuk surga kata Nabi. Kata Nabi. Lalu ditanya Nabi, apa amalanmu? Kok kamu disuruh dikatakan Nabi penghuni surga? Saya nggak ada amal apa-apa. Cuman saja di tangan saya ada janda, miskin, punya anak 5. Saya ada rezeki, gaji saya setiap bulan saya bagi 2. Separuh untuk dia, separuh untuk istriku. Sehingga saya pun baju saya nggak pernah berganti dan saya pun tidak pernah umroh. Padahal dia di Mekah. Lalu datang dia, Ustadz tadi, dia berikanlah bajunya, dia ajak pergi umroh. Ada kain ihram, saya nggak punya kain ihram. Dibelikan kain ihramnya, dibawa oleh dia ke Mekah. Intinya di sini adalah kita sebelum melaksanakan ibadah haji itu selesaikan dulu kewajiban kita di rumah, di lingkungan kita. Kemudian tengok di sekitar rumah kita itu ada nggak orang yang fakir, yang nggak makan, yang nggak dapat pendidikan, ada nggak janda di situ yang tidak dapat kehidupan yang layak. Sudahkah kita laksanakan itu? Kalau belum kita laksanakan itu, laksanakan dulu nih yang wajib ini, barulah kita melaksanakan ibadah haji. Jangan mengejar haji 2, haji 3, haji 4, haji 20. Padahal tetangga kita mati karena tidak makan. Ini sangat tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Makanya Nabi
ya cuman haji satu kali. Satu kali dia hajinya, memang haji pamungkas. Kita juga, kita harapkan masyarakat kita dimanapun saja berada, agar mereka sebelum melaksanakan ibadah haji harus dia belajar. Belajarnya ke ustadz, ke ulama. Harus bertanya, dan juga memilih travel. Pilih travel orang yang punya ilmu. Karena maaf, 1000 maaf, orang buat travel banyak. Banyak buat travel. Backgroundnya tidak ada agama. Bisnis saja. Maka kita cari travel, check and recheck. Sebagaimana orang mencek bagaimana keabsahan satu travel, dicek juga travel ini punya ustadznya yang mumpuni enggak? Punya ustadz yang memang punya ilmu agama S1, S2-nya agama. Minimal dia S1, S1-nya pula di Arab Saudi. Itu luar biasa. Jadi jangan jemaah itu sembarang memilih travel asal murah. Atau asal tetangga. Nggak tahu, ilmunya nggak ada. Dia bimbingannya nggak sempurna. Saya pernah membimbing bapak haji orang kaya nih di Riau ini. Saya membimbingnya dia. Kemudian saya bawa dia langsung umroh. Apa katanya dia? Ustaz, inilah baru haji namanya katanya. Jadi haji bapak dulu yang sudah sekian kali itu gimana? Itu belum haji namanya. Karena yang Ustadz jelaskan tadi itu nggak pernah kami dijelaskan seperti itu. Seperti yang saya bilang masalah tawaf itu harus Ka'bah di sebelah kiri, itu nggak pernah dijelaskan. Sehingga mereka berbolak-balik aja dia sedang tawaf itu. Jadi dengan itu mereka mendapatkan ibadah haji yang sempurna. Nah, itulah pesan saya. Ya, selesaikan dulu tetangga sekitar kita, cek and recheck dulu ke kondisi ekonomi mereka, pendidikan mereka, barulah kita melaksanakan ibadah haji. Tidak pun melaksanakan ibadah haji. Kalau yang tadi seperti seorang yang di Makkah tadi, di Makkah tadi, kan sudah dikatakan Rasul masuk surga. Haji dia. Haji dia. Kenapa menolong janda? Oleh sebab itu ya kita pun juga berusaha mencari yang terbaik lah tetangga kita, di keluarga kita, baru kita perbanyak ibadah yang lain. Jadi terima kasih Buya Haji Ramli dan Pak Dede Ismayadi. Dari sana bisa disimpulkan, apalagi dari dua cerita, Bapak yang tukang kebun yang di Mekah tadi, dan cerita yang saya sampaikan tentang Ali Al-Muwafaq yang tukang sepatu dari Damaskus, yang itu juga ketemu di mimpinya seorang syekh, saya lupa, ditemui juga dia sama syekh itu. Kok di mimpiku hajimu paling mabrur katanya. Dia tidak sampai di Mekah. Berarti intinya di situ Islam tuh agama kemanusiaan. Menolong kaum mustadafin, kaum duafa, kaum yang apa? Karena kan dalam Islam tuh Allah mencintai orang yang hambanya yang kuat secara ekonomi, kuat dalam banyak hal, tapi bukan berarti juga Allah benci orang lemah. Allah menyayangi orang yang lemah. Jadi yang kuat ini gunanya untuk menyayangi yang lemah. Haji pun sebenarnya kesimpulannya di situ, gitu kan. Itu dua-duanya tadi nggak haji dia, masuk surga, Nabi yang ngasih tahu lagi kan. Terus yang kedua soal tadi itu memang pilih travel itu gitu ya, yang memang profesional dalam banyak hal. Ini kan usahanya core-nya ibadah ini, masa aspeknya aspek bisnis aja gitu ya. Mesti memang dikelola secara profesional oleh orang yang mumpuni dari sisi pengetahuan ibadah syariah, bukan hanya haji aja, juga kalau bisa dia orang sebelum pergi haji ini ada penjelasan seperti yang disampaikan Buya tadi, kan haji itu begini loh. Atau kisah-kisah kayak tukang sepatu, kayak Nabi berhaji. Karena saya kutip lagi bahasa Ali Syariati itu, kalau pemaknaan haji tidak seperti yang disampaikan tadi itu, kita hanya dapat holiday-nya ke tanah yang kering kerontang dan hawanya sangat panas, dan kita membayar mahal untuk itu katanya. Jadi biro atau travel haji pun mestinya mempertimbangkan itu, jangan hanya aspek bisnisnya,
Kalau jamaahnya puas, pulang dari haji, dia memang hajinya mabrur, itu kan efeknya juga ke travelnya, gitu. Betul. Pasti gitu ya. Jadi itu terima kasih banyak Buya Ramli Abdul Hamid dan Kang Dede Ismayadi yang jauh-jauh datang dari Bandung. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu Kang Dede jalan ke sini bisa 2 bulan baru nyampe. Iya. Semoga lebih sering datang Amin. ke Pekanbaru nanti, Insyaallah. dan dengan Buya karena beliau tinggal di sini nih, Buya Ramli ini banyak lagi nanti yang kita akan tanya. Beliau juga pernah menjadi penjaga makam Rasulullah, betul. punya pesantren, anak-anak beliau hafiz dan banyak hal nanti. Masya Allah. Pemirsa, penonton Riau4 TV, itulah podcast kita untuk pertama kali. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Sangat berarti, dan kalau ada masukan bagi kami host dan Pak Riau4 TV sendiri, kami sangat berterima kasih untuk tayangan kita ini jauh lebih baik ke depannya. Dan ke depan kita akan mengundang narasumber dalam banyak bidang yang insya Allah otoritatif bicara di bidangnya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.